lagi bahwa tingkat keimanan seseorang itu berbanding lurus dengan kedermawanan seseorang. Jadi kalau orang tuh yang dia pelit, bakhil, terus ya itu dia mereka sudah pasti mereka tidak beriman dengan hari akhir ya. Maksudnya beriman bahwa bahwa nanti segala sesuatu itu akan diganjar sama Allah. Bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada dia itu ada sebagian rezeki orang lain yang dititipkan melalui mereka. Terus la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka. Tidak ada yang bisa memasuki neraka kecuali mereka orang-orang yang paling celaka. Ya. Jadi kalau cuman melakukan dosa 1, 2, 3 kali itu kayaknya nggak mungkin bisa langsung masuk neraka. Biasanya orang-orang yang masuk neraka ini adalah wa kanu yusirruna 'alal hilfil azim. Dan dulunya dia terus-menerus berbuat dosa yang besar. Ya, kita masuk ke ayat 16. Ya, tempo hari itu udah sampai ayat 15 di halaman kedua paling atas. Ayat 16-nya. Ini familiar banget, insya Allah mudah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang kadzdzaba mendustakan kebenaran wa tawalla dan berpaling. Jadi la yaslaha illal ashqa, tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang benar-benar orang-orang yang paling celaka. Terus jelaskan orang yang paling celaka itu seperti apa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang orang yang paling celaka itu adalah orang yang kadzdzaba mendustakan kebenaran dan wa tawalla dan berpaling dari iman. Jadi orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang paling merugi adalah mereka-mereka ini yang mengabaikan kebenaran. Dia tidak hanya mengabaikan tapi mendustakan kebenaran. Dia mendustakan bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah kebenaran. Terus dia juga berpaling dari iman. Nauzubillah min dzalik. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang kadzdzaba mendustakan wa tawalla dan berpaling dari iman. Jadi sebetulnya adalah intinya gini sih. Kebenaran yang paling hakiki itu ada pada Al-Quran dan hadis. Dan qadarullahnya adalah kita tuh nggak bisa bergantung kepada seseorang gitu. Sekalipun itu seorang soleh sekalipun orang-orang soleh sekalipun kadang-kadang bisa mengecewakan apa ya karakter ideal di dalam benak kita gitu kan. Kadang-kadang kita suka menganggap bahwa mereka-mereka yang mungkin ilmunya sudah tinggi, dia di dalam otak kita, di dalam benak kita tuh kita menganggap bahwa mereka pasti jauh lebih hebat dari kita. Terus kita makanya jadinya ngikutin dia banget. Jadi yang kita sebut tuh seperti taklid buta. Jadi kita tuh mengikuti seseorang karena dianggap dia yang paling benar, tapi ngikutin dia aja tanpa kita belajar ke sumbernya. Belajar ke sumbernya kan sebetulnya kan semuanya itu kan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itulah mengapa kenapa sebetulnya seseorang itu ahsannya dia tidak hanya belajar dari satu orang saja. Ya, misalnya makanya kan kalau di sekolah itu kan gurunya banyak ya, ada guru fisika, ada guru kimia, ada guru matematika dan lain-lain sebagainya. Mereka kalau sekolah dia belajar ke banyak guru. Nah, itu pun juga. Jadi sebetulnya kalau begitupun ngaji. Jadi asalnya Bunda tuh juga 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 ngaji di tempat lain. Kan bahasannya kan beda-beda. Kalau saya insya Allah saya akan mendampingi bunda-bunda di hafalan gitu kan. Itu sedikit dibantu dengan tadaburnya, cara menghafalnya seperti apa. Nah, mungkin kalau di sini agak
asinnya tidak bisa ngelotok banget ya, kecuali dia aktif untuk japri, untuk nanya gitu kan. Atau mungkin kalau di kelas offline itu insya Allah akan lebih dekat. Kalau kayak gini kan ini agak susah menjangkau semuanya, udah lebih dari 50 orang gitu kan. Makanya asalnya bisa belajar ke tempat lain juga gitu kan untuk memperdalam. Terus nanti fikihnya gimana? Nah, karena di sini tidak terlalu dibahas fikih karena ini sesuai dengan urutan urutan surah, maka bisa belajar fikih di tempat lain. Terus nanti ada juga belajar dan lain-lain sebagainya. Nah, itu baiknya seperti itu. Jadi tidak apa ya, tidak taklid buta ke satu orang saja. Tak khawatir ya kalau kita taklid buta ke satu orang saja, ketika satu orang itu tuh ada apa ya namanya? Mengecewakan dan mengecewakan tidak sesuai dengan bayangan kita, terus nanti akhirnya kecewa kecewa tidak hanya kecewa, terus akhirnya nanti jadi dia aja begitu, terus nanti dianggapnya misalnya kadang-kadang dia aja begitu, ulama seperti itu aja kok kelakuannya kayak gitu ya. Ini berarti munafik nih, tidak ada, berarti jangan-jangan udahlah aku nggak percaya dengan itu, terus akhirnya aku juga nggak percaya dengan apa yang dia ajarkan. Jadi intinya adalah ambil yang baik-baik, kalau yang buruk itu dibuang saja. Ini sebetulnya omongan sekarang tuh agak-agak terinspirasi dengan satu film yang saya tonton. Sebetulnya film itu tidak recommended untuk mereka-mereka yang ngajinya masih bolong-bolong ya, apalagi kaum-kaum yang masih labil gitu, yang masih muda itu nggak recommended. Sebetulnya film ini tuh ada diangkat dari satu novel gitu kan. Ya, walaupun itu mungkin terjadi di kehidupan nyata, tapi kayak mencernanya tuh harus berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa memenuhi apa ya, karakter ideal dalam kita kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. That's it. Kalau yang lain-lainnya wallahu a'lam bishawab. Pasti setiap orang tuh ada kekurangannya gitu kan. Qadarullah kebetulan saya membina beberapa masjid. Kadang-kadang curhatan di satu orang dengan orang lain tuh kayak berlawanan. Ada satu ibu-ibu yang bilang dia tuh selalu komplain, aduh suami aku tuh nggak apa ya, nggak mau sholatnya males banget, ngaji nggak mau dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah suaminya itu adalah pekerja keras dan dia juga termasuk yang family man gitu kan. Sebetulnya ya by the time juga insya Allah bisa ya. Toh juga dia si ibu itu bertemu dengan si suami bukan dalam keadaan dia dulu sama-sama ustadz ustazah gitu kan. Mereka juga dulu awalnya mulai dari nol dan ibu juga kebetulan si istri lebih dahulu ngaji sehingga dia merasa mungkin lebih hebat jadi menganggap bahwa suaminya yang tidak sholat dan tidak pandai mengaji itu adalah masalah besar buat dia. Masalah besar buat hidup dia. Dan lucunya ada lagi orang yang komplainnya adalah suaminya ini Masya Allah soleh banget, sholat berjamaah itu dari pagi sampai malam itu selalu di masjid, ngajinya juga bagus, tapi qadarullah dia males kerja. Karena dia menganggap, oh kalau kerja tuh nanti dia nyebutnya apa ya, melenakan, terus karena dianggapnya nanti kalau dia kerja nanti susah untuk bisa sholat jamaah, terus nanti dia juga jadi susah ikut kajian dan lain sebagainya. Nah, gitu. Itu jadi masalah juga. Nah, yang sering disalahartikan oleh kebanyakan muslim adalah dianggapnya Rasulullah itu benar-benar miskin gitu kan. Padahal sebetulnya Rasulullah itu bukan miskin. Rasulullah itu hanya hidup sederhana. Lihat, sederhana itu artinya dia menyederhanakan keinginan. Rasulullah ketika melamar Khadijah dan Aisyah, itu maharnya itu unta. Maharnya itu ratusan unta. Nah, satu unta aja berapa? Satu unta itu harga paling murah tuh palingnya 30-an juta. Kalau ratusan berarti udah berapa? Udah bisa sampai di kisaran MM-an kan. Nah,
gitu. Jadi sebetulnya, dan harga diri dari seorang laki-laki, walaupun laki-laki itu emang wajib banget bisa jadi imam keluarga, tapi harga diri dari seorang laki-laki itu adalah dia sebetulnya bisa menafkahi anak istrinya. Nah, tapi nafkah yang seperti apa dulu? Nah, kalau misalkan bunda-bunda itu ridho dengan suaminya, misalkan suaminya qadarullah tidak bekerja, tapi suaminya ini benar-benar baik dan bisa ngebantuin bisnis keluarga, misalkan. Ya udah, berarti memang rezekinya adalah suami seperti itu. Begitupun bunda-bunda yang sekarang masih berhadapan dengan suami yang masih malas sholat. Ya udah, itu merupakan jalan mungkin jalan surganya bunda-bunda adalah seperti itu. Jalan surganya untuk selalu mengingatkan si suami plus mengingatkan anak-anak gitu kan. Supaya sholat, supaya ngaji dan lain sebagainya. Jadi intinya sebetulnya tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Bahkan semakin dia keimanannya semakin tinggi, maka ujiannya itu semakin besar. Semakin besar. Jangan sampai kita diuji sehingga diuji sekali tapi kita melupakan semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Langsung kayak ngambek gitu, langsung marah ke Allah. Ya Allah, kok gini banget sih? Padahal aku udah ngaji gitu. Kok masih diberi ujian seperti ini? Terus akhirnya ngambek. Terus akhirnya lepas jilbab atau lain sebagainya. Auzubillah min zalik. Jangan ya. Jadi jangan menambah masalah. Ujian itu, segala ujian yang datang ke hidup kita itu sebetulnya adalah bagian dari cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Cara Allah menambah catatan amal-amal kebaikan kita dari bagaimana cara kita menikmati ujian itu gitu. Menjalani ujian itu gitu. Jadi kalau misalkan kita malah menambah masalah dengan makin jauh dari Allah, itu jadi kayak celakanya double. Di dunia udah sengsara, di akhirat tambah merana gitu ya. Jadi jangan jadikan ujian apapun yang dalam hidup kita itu jadi apa ya namanya? Jadi membuat kita malah menjauh dari Allah. Nah, satu kunci ya, kalau kita diberikan ujian sama Allah, jangan minta buru-buru selesai dari ujian itu. Tapi minta sama Allah diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalani ujian itu. Kalau kita lihat kan ujian ya kita udah hidup segini lama ya, udah mungkin sudah 40 tahun, udah 30-an tahun ya, udah lebih dari 25 tahun kita hidup. Terus udah banyak mengalami asam garam kehidupan. Dari situ kita tahu bahwa hidup itu bergulir dari satu episode ke episode lainnya. Episode itu kadang-kadang episodenya itu sedih, kadang-kadang menyenangkan, dan kadang-kadang ya sedih. Kadang-kadang setelah kebahagiaan itu ada kesedihan. Habis itu balik lagi ke kebahagiaan lagi. Habis itu ke kesedihan lagi. Gitu terus. Nah, hidup itu adalah bergulir dari episode yang satu ke episode yang lainnya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Jangan-jangan akhir dari episode yang ini, episode yang sedang kita jalani ini adalah kematian kita. Gitu. Atau kematian dari orang penyebab episode kesengsaraan kita. Kayak misalkan gini, kadang-kadang kan orang nih, kalau kalau diberi ujian tuh doanya, "Ya Allah, berikan jalan keluar dari ujian ini, ya Allah, segera sudahi ujian ini." Pokoknya segala macam gitulah. Kita nggak tahu bahwa sebetulnya mungkin jangan-jangan ujian yang kita hadapi sekarang ini adalah ujian terakhir yang Allah berikan. Setelah itu adalah kematian kita. Ada misalkan gini, ada nggak sih ujian yang tidak akan berakhir sampai akhir hayat? Ada. Qadarullahnya ada. Dan ada ada beberapa teman santri juga kebetulan dia punya ujiannya qadarullahnya adalah anak berkebutuhan khusus, tapi berkebutuhan khususnya itu benar-benar yang
perlu treatment khusus. Ya perlu treatment khusus, bukan sekedar apa ya, bukan sekedar autis. Kalau autis sebetulnya dia kebutuhan khusus yang apa ya, yang bagus ya, karena ternyata banyak banyak kebisaan yang dimiliki oleh autis ini. Nah, kebetulan dia itu punya anak kebutuhan khusus yang mesti disupport segalanya. Jadi kayak disupport medis sepanjang masa, sepanjang hidupnya lah gitu kan. Dan itu ujian terbesar dia. Hidupnya tuh bahagia banget sebetulnya sebelum anak ini hadir. Tapi anak ini hadir pun adalah bagian dari kebahagiaan dia yang dia nanti-nantikan dulu. Qadarullah anaknya itu kebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya itu benar-benar yang tidak hanya dia tidak bisa mandiri, ya, mesti dibantu terus sama orang tua sampai akhir hayatnya, dan juga kebetulan dia punya masalah medis yang harus selalu disupport. Dan it cost a lot of money ya. Jadi kayak dia harus keluar banyak uang setiap saat gitu kan untuk mensupport hidup dari si anak ini. Itu ujian hidupnya. Bahkan sampai di satu titik dia udah nggak berani lagi doa supaya ya Allah keluarkan aku dari ujian ini, sudahi aku ujian ini. Karena ujian dia berakhir berarti adalah kematian dari dia atau kematian dari anaknya. That's it. Nggak ada jalan keluar lainnya. Jadi apa yang dia lakukan, maka ya Allah, doanya memang udah berubah. Ya Allah, berikan hamba kekuatan, berikan hamba kesabaran, berikan hamba kemudahan untuk menjalani semua ketetapan yang Engkau berikan kepada hamba. That's it. Jadi membuat ujian yang dia terima itu adalah sebagai nikmat, sebagai jalan dia menuju ke surga. Gitu. Kalau misalkan Bunda sekarang diuji dengan orang yang menzolimi Bunda, kan ada ya kita yang kalau qadarullah punya apa ya namanya, berada di lingkungan toksik, entah itu pasangan yang toksik, entah itu mertua yang toksik, tetangga yang toksik, atau keluarga yang toksik lainnya. Pokoknya yang membuat kita tuh kayak, duh, hidup tuh seperti di neraka gitu kan. Sampai berharap supaya ya sudahilah, pokoknya gimana caranya biar ujian ini berakhir gitu. Nah, ya kalau misalkan kita berdoa supaya dia mati, iya kalau dia yang meninggal gitu kan. Nah, bagaimana kalau ternyata akhir dari ujian itu adalah kita yang meninggal? Sudah siapkah kita kalau kita yang meninggal? Gitu. Jadi ada kalanya ujian itu tidak akan pernah berakhir kecuali kematian kita atau kematian dia yang menjadi penyebab ujian kita sekaligus penyebab kebahagiaan kita. Itu. Jadi nikmati aja ujian yang kita yang kita hadapi. Karena Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Dan semua itu pasti diuji dengan kadar yang berbeda-beda. Semua pasti diuji. Ada yang diuji dengan ketakutan, kesakitan, kelaparan, kehilangan, dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan membuat ujian-ujian itu membuat kita malah jadi mendustakan kebenaran Allah. Membuat kita menjadi mengabaikan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang kadzdzaba mendustakan kebenaran wa tawalla dan berpaling. Jadi la yaslaha illal ashqa, tidaklah masuk ke dalamnya, ke dalam neraka itu, narong talazo itu, ashqa, kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Siapa orang yang benar-benar celaka? Orang yang benar-benar celaka adalah yang alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Oke. Lalu apalagi di ayat 17, wasayujannabuhal atqa,
wasayujannabuha, dan akan dijauhkan darinya, maksudnya dan akan dijauhkan neraka itu dari al-atqa. Al-atqa, atqa itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, dari kata takwa, atqa. Ingat, tak sama kaf sukun itu punya sifat syiddah, tertahannya suara, yang ditahan suara dari hamesnya. Jadi kalau mengucapkan kaf sukun atau tak sukun tuh kayak ada hembusan udara waktu mengucapkannya. Allahu Akbar. Atko. Atko. Tapi juga nggak sampai atko. Nanti jadi sa. Ya. Atko. Atko. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan darinya atqa, orang-orang yang bertakwa. Apa arti takwa nih? Kalau yang dulu sekolah pasti pernah nggak tahu ya. Arti takwa itu adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Orang yang bertakwa itu insya Allah ganjarannya surga. Karena orang yang bertakwa itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Mereka yang bertakwa, mengapa mereka mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya? Karena mereka takut sama Allah. Karena mereka takut sama Allah, maka mereka menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Gitu. Dan untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan sama Allah. Nah, kayak misalnya puasa. Puasa itu berat nggak sih? Berat loh puasa itu. Karena dia menahan hawa nafsu. Tidak hanya menahan hawa nafsu ya. Tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu. Menahan lapar dan dahaga seharian penuh aja itu susah. Makanya kenapa perintah berpuasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, karena kalau nggak pakai iman itu lapar. Ya, lapar. Tapi karena pakai iman, makanya lapar dan dahaga itu diabaikan demi untuk menunaikan kewajiban. Tapi lucunya, kadang-kadang, alhamdulillahnya ya, emang bulan Ramadan itu emang bulan berkah ya. Qadarullah, bahkan mereka-mereka yang tidak pernah ibadah pada bulan puasa, tiba-tiba mereka menjadi berpuasa, jadi taat sama Allah. Tapi lucunya adalah banyak yang mereka berpuasa doang, tapi sholatnya enggak. Gitu, sholatnya enggak. Puasanya iya, tapi sholatnya enggak. Ya, ya mungkin mereka menganggap bahwa I don't know, puasa lebih lebih apa ya, lebih ya setahun sekali gitu loh. Kalau sholat kan udah pernah gitu mungkin. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau misalkan diurut-urut, puasa dulu atau sholat dulu karena sholat dulu itu ada tiang agama. Ya. Jadi kalau puasa tapi nggak sholat, ya bagaimana itu? Padahal kalau rukun Islam itu ada 5 ya. Dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sholat. Nah, kalau dia cuma syahadat doang nggak pernah sholat, berarti dia sebetulnya belum Islam gitu kan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, baru yang terakhir ibadah haji bilang nanti. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya atqa, orang-orang yang bertakwa. Dan akan dijauhkan darinya neraka itu orang-orang yang bertakwa. Di ayat 18, siapa lagi yang akan dijauhkan neraka darinya? Mereka yang alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yang yu'ti itu memberikan, malahu dari kata mal sama hu, hartanya, yatazakka untuk membersihkan diri. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yang yu'ti menginfakkan, memberikan hartanya ya, yatazakka untuk membersihkan diri.
yaitu dia berinfak untuk mencari kesucian jiwa, bukan untuk sekedar riya dan sum'ah. Riya itu ingin dipuji, sum'ah itu menyombongkan. Jadi intinya mirip ya, riya sama sum'ah itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ulama tafsir mengatakan bahwa surat ini turun untuk menceritakan tentang Abu Bakar Asy-Siddiq. Siapa Abu Bakar Asy-Siddiq? Abu Bakar Asy-Siddiq adalah salah satu Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu dari sahabat Rasulullah. Bahkan anaknya Abu Bakar Asy-Siddiq itu Aisyah, itu jadi istrinya Rasulullah SAW dan merupakan perawi hadis paling banyak. Jadi ceritanya pada waktu itu, ketika Rasulullah SAW di awal dakwah di kota Mekah, yang banyak yang pertama kali masuk Islam itu kan kebetulan banyak dari kalangan budak. Masuk salah satunya adalah Bilal bin Rabah, budak gitu. Kenapa kok budak lebih tertarik ya? Karena waktu itu satu-satunya agama yang menentang perbudakan adalah Islam. Jadi sebetulnya salah banget kalau yang dianggap Islam itu dianggap mendukung perbudakan, justru tidak. Islam itu justru yang menolak perbudakan. Menolak perbudakan ya. Dan dulu di bangsa Arab itu biasa banget orang kaya tuh punya budak tuh ratusan gitu. Benar-benar budak ya. Budak itu kayak dijual beli gitu deh. Melakukan pekerjaan tapi dijual beli tapi dia tidak digaji gitu kan. Ya budak. Nah, dan Islam tuh yang menentang itu. Nah, ketika saat itu Bilal bin Rabah yang merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf, waktu akhirnya ketahuan bahwa dia beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah, Bilal bin Rabah ini disiksa dan dipukul oleh tuannya. Bahkan dijemur di atas batu yang panas di bawah terik matahari. Di padang pasir sepanas itu. Nauzubillah min dzalik, nggak kebayang ya. Nggak usah nyentuh pasirnya, itu udah berasa panas banget. Panasnya itu udah kayak kebakar gitu. Dan ini ditidurin telanjang dada di atas batu yang panas di bawah terik matahari. Ya. Saat itu, di awal-awal perjuangan Rasulullah SAW itu lumayan habis banyak ya, maksudnya uangnya untuk membiayai perjuangan. Kebetulan saat itu yang mensupport itu adalah Khadijah. Nih balik lagi, idealnya memang laki-laki sama perempuan ya. Ini bukan ini ya, bukan soal apa ya, kadang-kadang orang suka menganggap bahwa dalam Islam itu tidak menganggap kesetaraan antara wanita dan laki-laki gitu kan. Dianggapnya seperti itu banget. Padahal sebetulnya Islam memandang seperti itu justru untuk memuliakan perempuan. Untuk memuliakan perempuan dengan segala kelemahan yang dimiliki oleh perempuan. Maksudnya adalah seperti itu gitu kan. Jadi kayak penghargaan Islam kepada perempuan adalah ketika dia menikah gitu kan. Ketika dia menikah, dia itu harusnya disupport sama suaminya gitu kan, segala macam. Terus dia kalau misalkan hamil dan menyusui itu dia biar nggak usah susah-susah untuk kerja gitu kan. Makanya tapi bukan berarti di dalam Islam itu melarang untuk bekerja. Ada pekerjaan-pekerjaan yang justru lebih cocok dikerjakan oleh perempuan. Jadi ini gini. Terus nah kebetulan di saat itu kok saya jadi nyampur ke situ ya. Balik dulu deh ke Abu Bakar dulu, nanti saya jadi hilang ingat. Oke, balik lagi. Jadi si Bilal bin Rabah ini ketika disiksa sama Umayyah bin Khalaf, tuannya, Rasulullah melihat, tapi Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena kebetulan Bilal bin Rabah ini termasuk sebetulnya salah satu budak andalannya si Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau misalkan mau dimerdekakan pasti butuh duit yang sangat banyak gitu kan. Jadi Nabi Muhammad saat itu hanya bilang sabar ya gitu deh, Allah bersama gitu. Insya Allah Allah nanti akan bantu gitu kayak gitu. Nah,
Abu Bakar yang kebetulan karena itu kaya raya, dia langsung membeli aja Bilal bersama budak-budak lainnya. Abu Bakar membebaskan 6 atau 7 budak yang lemah, diantaranya Bilal bin Rabah, terus Amir bin Fuhairah dan lain sebagainya. Dan emang cuman bener-bener dia membebaskan budak itu tujuannya untuk membebaskan aja. Padahal bayarnya tuh mahal banget kan, kalau membebaskan budak itu bayarnya mahal banget. Nah, ini yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya, dianggap Abu Bakar membebaskan Bilal dengan uang, dengan harga yang sangat mahal kepada tuannya Umayyah bin Khalaf itu karena Abu Bakar punya hutang budi kepada Bilal. Punya hutang budi kepada Bilal. Padahal enggak, sebetulnya enggak. Makanya di ayat 19 itu disebutkan setelah alladzi yu'ti malahu yatadzakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ayat 19 itu disebutkan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak li ahadin, tidak ada seorang pun indahu, ya, di sisinya, ya, min ni'mati, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya tujza, yang harus dibalasnya. Jadi demi Allah, Abu Bakar membebaskan Bilal bukan maksud sebagai bagian dari balas budi atau minta dibalas untuk itu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وَمَا لِأَحَدٍ, dan tidak ada seorang pun indahu, yang memberikan min ni'mati, suatu nikmat padanya, tujza, yang harus dibalasnya. Ya, jadi Abu Bakar Al-Siddiq, demi Allah, ketika dia membebaskan Bilal dengan harga yang fantastis, tujuannya bukan untuk membalas budi seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrikin. Oh ya, tadi balik lagi yang sebelumnya saya sempat ini ceritain tentang Khadijah sama Rasulullah SAW itu kan strata ekonominya beda jauh ya. Khadijah ini dikenal sebagai seorang pengusaha sukses pakai banget. Bahkan di seantero Makkah saat itu Khadijah itu udah terkenal sebagai pengusaha sukses. Duitnya banyak. Jadi janda kaya yang duitnya banyak. Nah, tapi bukan berarti Rasulullah ketika meminang Khadijah itu kayak cuman modal dengkul doang, enggak. Rasulullah meminang Khadijah itu dengan mahar ratusan unta. Ya. Tapi tetap aja masih tetap lebih kaya Khadijah. Dan qadarullah, Khadijah ini walaupun kaya raya dengan bisnis yang sangat begitu besar dan sukses gitu, ketaatannya kepada suaminya itu diacungi jempol. Tidak ada kesombongan sedikit pun dari Khadijah. Nah, itu kan adalah satu hal yang luar biasa sekali, dan ya. Dan itu agak sulit ditemukan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Perempuan-perempuan zaman sekarang, ya. Makanya sebetulnya kenapa di dalam Islam itu diatur banget ya. Yang bertanggung jawab kepada keluarga itu adalah laki-laki. Laki-laki yang memenuhi nafkah keluarga. Karena harga diri dari laki-laki itu dilihat dari itu dia. Nah, kenapa juga ahsannya di dalam keluarga, dalam hidup berumah tangga itu ada pembagian kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab, gitu kan. Bagian tugas dan tanggung jawab. Bahwa yang lebih sering keluar mencari nafkah itu adalah ayah, sedangkan yang di dalam yang mengerjakan segala maksudnya lebih dekat kepada anak, itu yang mengasuh anak itu adalah ibu. Itu pembagian. Dan itu tidak akan terjadi kalau misalkan dua-duanya sama-sama sibuk. Dua-duanya sama-sama sibuk. Jadi, dan itu sebetulnya salah satu bentuk dari pemuliaan dari Islam ya, bahwa biar perempuan tuh jangan terlalu capek. Karena qadarullah perempuan itu kalau capek itu
jadi kayak lebih gampang marah, lebih gampang tersulut emosinya. Ya nggak sih? Baik kita punya banyak kerjaan, karena perempuan itu memang punya apa ya? eh punya bakat untuk jadi perfeksionis gitu. Karena dia multitasking, perempuan jadi kayak memikirkan segala hal gitu kan. Jadi satu, ketika capek jadi mudah tersulut untuk emosi. Makanya itu nggak bagus juga buat yang lain-lainnya. Dan kayak eh, bagus nggak sih kayak misalkan karir perempuan lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Sebetulnya ini balik lagi, kalau dia punya kualitas seperti Khadijah, ya nggak apa-apa. Khawatirnya adalah perempuan itu tidak punya kualitas seperti Khadijah yang duitnya banyak tapi tetap menghargai suami, gitu kan. Biar bagaimanapun kan laki-laki itu diciptakan punya ego yang tinggi kan. Ketika egonya itu terinjak-injak oleh siapapun itu, jadi kayak dia bisa jadi nekat gitu kan. Makanya kadang-kadang nauzubillah min dzalik, kita juga nggak bisa ini pungkiri, kok bisa sih di luar sana eh, istrinya cantik, istrinya kaya, punya bisnis yang bagus, kok si suaminya selingkuh misalkan dengan siapa yang sama sekali tidak sebanding dengan istri aslinya gitu kan. Mungkin qadarullah laki-laki itu merasa egonya itu terinjak-injak. Egonya terinjak-injak oleh si perempuan istrinya itu kan, dianggap wah dia tidak ada apa-apanya dengan si perempuan. Gitu. Satu kata-kata kecil dari si perempuan mungkin akan menyakiti si laki-laki. Jadi si laki-laki merasa, oh, kalau gitu mendingan aku cari perempuan lain yang bisa aku atur. Gitu. Tapi balik lagi, laki-laki yang baik, laki-laki yang solih, laki-laki yang beriman, sekalipun dia tidak mencintai perempuannya, dia akan memperlakukan perempuannya itu dengan baik. Dia tidak akan menyakiti si perempuan. Gitu. Jadi kesolihan seorang laki-laki itu dilihat dari bagaimana perlakuan dia terhadap orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Oke, balik lagi tadi. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin, dan tidak ada seorang pun indahu itu sebenarnya di sisinya, padanya, min ni'mati, yang memberikan suatu nikmat, tujza, yang harus dibalas. Ayat 20-nya ini langsung di sini. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa btigha, tetapi illa kecuali, ibtigha itu kayak mencari apa, wajhi rabbihi, wajah Tuhannya, maksudnya keridoan Tuhannya, al-a'la yang maha tinggi. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar, mengeluarkan segitu banyak uang untuk membebaskan Bilal bin Rabah dan teman-temannya, itu demi Allah, benar-benar untuk mencari keridhaan Allah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa btigha, kecuali, atau illa btigha'a, mencari, wajhi rabbihi, wajah Tuhannya, keridhaan Tuhannya, al-a'la yang maha tinggi. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Melainkan atau tetapi karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Terakhir, wala saufa yarda, wala saufa yarda, wala saufa, dan niscaya, dan niscaya kelak dia, yardo itu adalah dari kata ridho ya. Ridho itu puas. Ya ridho, satisfied. Yardo, ya itu artinya dia yang ridho. Kalau
kamu berarti tardo. Ini yardo, dia mendapatkan kesenangan. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Ya, kesenangan yang sempurna. Allah akan memberikan ganjaran kepada Abu Bakar dengan berlipat ganda dari apa yang dia infakkan sehingga menjadikannya ridho dan puas. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an masuk surga. Karena Allah janji akan memberi beliau ganjaran yang menjadikan beliau puas. Ya. Satu-satunya kebahagiaan tiada tara bagi orang beriman adalah surga. That's it. Karena kalau surga itu everlasting, abadi. Tidak seperti kehidupan di dunia. Kesenangan di dunia ini nggak ada yang abadi. Ya. Kesenangan di dunia ini tidak ada yang abadi. Begitupun cinta seseorang itu tidak ada yang abadi. Rumah tangga yang terjalin sampai bertahun-tahun itu seringkali dibangun kalau cuman modal cinta itu udah bubar dari kapan tahu. Ya. Karena kan cinta itu kan bisa ya pasang surut lah kayak imannya. Lalu apa yang membuat suatu rumah tangga itu tetap langgeng? Insya Allah karena dua-duanya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Dua-duanya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kayak satu kesalahan dari pasangan itu tidak menjadikan dia tuh jadi kesal gitu kan. Karena dia tidak bergantung 100% kepada pasangan. Dia bergantung 100% kepada Allah yang kelak akan selalu membuat dia bahagia. Gitu. Jadi kita kalau bergantung berharap banget pada pasangan, yang ada malah kecewa. Misalkan kita tuh berharap banget pasangan kita itu udah family man, terus soleh, pekerjaannya mapan dan lain sebagainya. Yang ada kita malah kecewa. Kita tuh apa ya? Bergantungnya tuh sama Allah, bahwa Allah sudah menitipkan dia laki-laki yang tidak sempurna itu di dalam hidup kita dengan maksud supaya kita sama-sama berjalan menuju kesempurnaan. Supaya kita sama-sama gandengan tangan menuju ke surga. That's it. Perkara nanti cinta itu luntur, tapi karena tujuannya sama, tujuannya menuju ridho Allah, maka sampai kapanpun insya Allah akan berusaha untuk mempertahankan. Oke, balik lagi intinya surat ini itu aslinya adalah menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang suka sedekah dan orang yang bakhil. Ya, dua-duanya itu berbeda dan tidak mungkin Allah menyamakan. Orang yang berinfak di jalan Allah maka Allah akan mudahkan jalannya, fasanuyasiruhu lil yusra. Kemudian ya, sedangkan orang yang bakhil akan dimudahkan jalannya menuju kesulitan. Fasanuyasiruhu lil usra. Oke. Sekarang saya share. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang kadzdzaba mendustakan wa tawalla dan berpaling. Alladzi zalnya 2 harokat mad tabi'i wa tawalla lamnya juga 2 harokat mad tabi'i. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang kadzdzaba mendustakan dan berpaling. Ya. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuha dan dijauhkan, maksudnya neraka itu dijauhkan dari al-atqa, orang yang bertakwa. Wasayujannabuha itu nunnya tasdid, jadi bacanya gunnah. Al-atqa alif lam qamariyah. Ya. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa.
Wasayujannabuhal atqa. Dan dijauhkan al-atqa dari orang-orang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yang yu'ti memberikan malahu hartanya yatazakka untuk mensucikan diri. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yang yu'ti memberikan hartanya yu'ti malahu yatazakka untuk mensucikan diri. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini Abu Bakar yang mengeluarkan hartanya untuk menebus Bilal bin Rabah, ya, untuk mensucikan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin, dan tidak seorang pun indahu, ya, memberikan kenikmatan indahu min ni'matin tujza, untuk mendapatkan balasan. Wa ma li ahadin, mimnya 2 harokat, wa ma matabai, li ahadin tanwin ketemu ain itu izhar. Terus inda itu nun sukun ketemu dal itu ikfa, ditahan. Indahu, haknya ini adalah matabai pada hak dhamir, tapi bertemu dengan huruf selain alif atau hamzah. Jadinya indahu min ni'matin tujza, nun sukun ketemu nun itu idgham bi gunnah. Tanwin ketemu ta ikfa. Min ni'matin tujza, jimnya itu pantul. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tujza ini dari kata jaza, artinya balasan. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa kecuali atau melainkan atau tetapi ibtigha mencari wajhi rabbi, wajah Allah, maksudnya keridhaan Allah al-a'la yang maha tinggi. Illa btigha, ba-nya itu di qalqalah pantul, gha-nya mad wajib mutasil karena dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, artinya mencari. Wajhi, jimnya dikolkolahkan. Al-a'la, alif lam qamariyah, lam yang di lam belakang itu dipanjangin. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa btigha, melainkan mencari wajhi rabbihi, ridha Allah al-a'la yang maha tinggi. Illa btigha wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda, dan niscaya kelak dia akan senang, merasa puas. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Yarda itu dari kata dia puas, dia ridho. Wala sawfa yarda, dan satu-satunya kepuasan yang tiada tara, keridhaan yang tiada tara adalah dapat surga. Wala saunya itu adalah sifat lin, yarda, gha-nya dipanjangin. Jadi alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi yang kadzdzaba mendustakan, wa tawalla dan berpaling. Wa sayujannabuhal atqa, dan dijauhkan darinya, dan dijauhkan dari neraka al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Itu Abu Bakar.
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat itu untuk mendapatkan tujza, balasan, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi, melainkan illa itu kecuali illa, melainkan untuk mencari ridho Tuhannya ya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, wala saufa, dan niscaya kelak yarda, dia merasa puas atau senang. Sudah 21 ayat dari surat Al-Lail. Baiklah, bunda-bunda solehah, apakah ada pertanyaan? Baiklah bunda, apakah ada pertanyaan? Tidak tertidur kan? Karena di luar hujan. Hujan nggak? Hujan saja. Oke. Baiklah. Ini yang open cam tuh cuman dikit nih. Ada Mbak Ria, Kimbat, Natalisda, Budian, Ibu Laras, Ibu Ina, Ibu Nunu, Ibu Telma, Ibu Desi. Yang lain khawatirnya ini tertidur. Aman Bu Guru, aman. Aman Ustazah. Aman Ustazah, sambil ngasuh nih. Baiklah. Iya. Oke, baiklah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Tidak ada pertanyaan. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Oh, prepare ke Al-Jabar. Al-Jabar. Naik apa ke Al-Jabar? Lumayan jauh ya. Ini pas hari... Oh, udah di Bandung kali ya? Udah di Bandung. Soalnya kalau nggak salah hari Sabtu. Bukan, kalau hari Sabtu tuh kayak... udah kayak jalanan mengerikan sekali. Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup Alhamdulillahirabbil yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustazah. Have a nice weekend, everybody.